Jadi aku akan menjelaskan tentang regulasi dari gluconeogenesis. Jadi regulasi gluconeogenesis itu ada dua. Yang pertama ada Cori cycle, yang kedua ada glucose alanin cycle. Untuk Cori cycle itu adalah jadi pembentukan pembentukan glukosa dari otot yang masuk ke siklus di hati. Jadi pertamanya ada glikogen kan dihasilkan di otot, kemudian diubah menjadi glukos 1-fosfat, kemudian glukos 1-fosfat dirubah menjadi glukos 6-fosfat. Nah, glukos 6-fosfat itu dirubah menjadi pirufat, tapi ada dua jalur. Pirufatnya bisa menjadi laktat, asam laktat, atau pirufatnya bisa bergabung dengan glutamat. Nah, pengubahan glukos menjadi pirufat ini membutuhkan pengeluaran 2 ATP. Sama-sama 2 ATP. Nah, jalur yang pertama atau Cori cycle dulu. Jadi pirufat ini nanti akan dirubah menjadi asam laktat dengan pelepasan hidrogen dari NADH menjadi NAD+ dengan bantuan laktat dehidrogenase. Setelah itu asam laktat ini akan melewati sirkulasi darah, kemudian masuk ke hati, ke ke liver sama aja. Terus asam laktat ini nanti akan dirubah menjadi pirufat kembali. Caranya adalah asam laktat ini nanti juga akan melepaskan ion hidrogennya menjadi NADH menjadi NAD+ dengan bantuan laktat dehidrogenase menjadi pirufat. Setelah itu pirufat akan dirubah menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat ini akan masuk ke dalam retikulum endoplasma yang ada di hati dengan bantuan glukos 6-fosfat akan menghilangkan gugus fosfat yang ada di glukos 6-fosfat. Jadi glukos 6-fosfat masuk ke retikulum endoplasma di hati, kemudian kita akan hilangkan si fosfatnya. Dengan bantuan glukos 6-fosfatase sehingga akan menghasilkan glukosa saja. Kemudian keluarlah dari retikulum endoplasma dengan bantuan transport 2, masuk lagi glukos masuk ke dalam sirkulasi darah, baru masuk lagi ke otot jadi glukos 6-fosfat lagi. Itu Cori cycle. Terus yang kedua bisa namanya glukosa alanin cycle. Jadi glukos 6-fosfat yang sudah dirubah tadi menjadi pirufat, itu pirufatnya akan bergabung dengan glutamat. Kemudian pirufat ditambah dengan glutamat itu akan mengeluarkan hasil sampingnya itu adalah alfa ketoglutamat. Nah, pirufat dan glutamat itu akan menghasilkan alanin. Alanin akan masuk ke dalam hati, kemudian alanin ini akan bergabung dengan alfa ketoglutamat, di mana alfa ketoglutamat dengan alanin ini nanti akan bereaksi sehingga menghasilkan pirufat. Hasil sampingnya adalah kita akan mengeluarkan glutamat, dan glutamat ini nanti bisa menjadi alfa ketoglutamat dan juga NA3 yang dikeluarkan melalui urea. Kemudian setelah pirufat ditambah dengan alfa ketoglutamat menjadi pirufat, alanin ditambah alfa ketoglutamat menjadi pirufat ini nanti akan masuk lagi ke dalam siklus ini menjadi glukosa 6-fosfat masuk ke retikulum endoplasma, kemudian dengan glukos 6-fosfatase melengkapi fosfatnya, kemudian keluar lewat transporter masuk lagi ke dalam otot gitu. Kemudian apa-apa saja yang berperan pada siklus ini, siklus dari dua siklus ini, Cori cycle dan juga glucose alanin cycle. Yang pertama ada glukagon dan juga kortisol, tapi yang paling berpengaruh itu adalah kortisol. Dimana kortisol ini akan bekerja apabila glukosa darah kita itu turun atau stres yang berlebihan. Dimana kortisol ini nanti akan merangsang yang pertama PEP, CK atau fosfoenolpirufat karboksil kinase, kemudian akan mensintesis juga pirufat karboksilase, di mana yang merubah pirufat menjadi oksaloasetat nanti bisa masuk ke dalam siklus Krebs. Kemudian juga mengaktifkan fruktos 1,6 bis fosfatase, di mana fruktos 1,6 bis fosfatase ini kalau kita lihat di gluconeogenesis itu dia berfungsi untuk menghasilkan glukos 6-fosfat dari fruktos 6-fosfat. Nah, kemudian setelah itu si
fruktos 1,6 bisfosfat itu dia itu sebenarnya dihambat oleh aktivitas fruktos 2,6 bisfosfatase. Tapi ada mekanisme lain. Jadi di sini ada enzim ini dulu kita lihat. Ini namanya fruktofosfofruktokinase 2 dan juga fruktos 2,6 bisfosfatase. Nah, enzim ini itu berfungsi untuk mengubah fruktos 6 fosfat menjadi fruktos 2,6 bisfosfat, di mana fruktos 2,6 bisfosfat ini berfungsi untuk menghambat membutuhkan glukosa kembali kan. Nah, tapi di sini dia fungsinya tuh bisa merangsang PFK1 atau menjadi glikolisis, atau dia bisa mengubah dari fruktos 6,6 fosfat. Nah, di sini ada glukagon, epinefrin dan norepinefrin hormonnya. Dia akan merangsang PKA atau fosfokinase alfa. Nah, kemudian dia akan merangsang ini fosfokinase alfa. Nah, ini itu akan membuat kita akan memfosforilasi si enzim ini. Jadi ada banyak fosfat di sini sehingga fruktoskinase 2 menjadi tidak aktif, sedangkan fosfo 2,6 bifosfatase menjadi aktif, sehingga perubahan fruktos 6 fosfat menjadi fruktos 2,6 bisfosfat itu tidak terjadi. Maksudnya tidak terjadi sehingga kadar ininya turun. Jadi kalau ini turun, dia tidak bisa mensintesis si PFK1 sehingga tidak terjadi glikolisis, tapi terjadi pembentukan glukosa di mana merangsang si fruktos 6 fosfat. Nah, kemudian karena kalau ini tinggi, si fruktos 2,6 bisfosfatasenya ini tinggi, dia akan menghambat fruktos 1,6 bisfosfatase. Tapi karena ininya rendah, jadi dia tidak mampu menahan kan, jadi dia akan terus berlanjut siklus si fruktos 1,6 bifosfatase menjadi glukos gitu. Terus nanti masuk sini dan diulangi lagi begitu.